Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Surbakti, NIM 221011201894. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Definisi kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang ditunjukkan untuk membantu manajer dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Tujuan value for money yaitu agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Dan juga bisa pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. Dan juga bisa dijadikan sebagai alat dalam pencapaian kepuasan dalam rasional. Perkenalkan, nama saya Farel Aryanata dengan NIM 20101112500074. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat value for money. Yang pertama dari manfaat value for money yaitu memberikan informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga, melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan yang korektif. Yang keempat, dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan kinerja. Dan yang terakhir, yaitu untuk memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu value of money sebagai metode penilaian kerja. Sistem pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk membantu mengejar pengukuran kinerja publik, menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Dan tujuan dilakukannya pengukuran kinerja ini memenuhi 3 faktor, yaitu 1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. 2. Mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dan yang selanjutnya ada pengukuran kerja value of money. Tahap pertama yaitu menentukan input, output, dan outcome untuk penentuan tujuan, visi, dan misi organisasi. Berikut skema proses kerja dan pengukuran value for money. Yang pertama, input, yaitu sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan suatu aktivitas. Selanjutnya ada output. Output yaitu hasil yang dicapai dalam suatu program dan kebijakan. Ukuran output ini menunjukkan hasil dari implementasi suatu program atau aktivitas tersebut. Yang ketiga, outcome, yaitu dampak yang timbul dari suatu aktivitas tertentu. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan objektif atau target yang dikehendaki. Saya Nova Novianti, NIM saya 201011201114. Di sini adapun penjelasan cara pengukuran dan rumus pengukuran value for money, yaitu pengukuran ekonomis. Ekonomi adalah pemerahan sumber daya tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value dan dinyatakan dalam satuan moneter, di mana ekonomi dikaitkan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input-output dengan menghindarkan pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Rumusnya yaitu ekonomis, input dibagi harga input dikali 100%. Keterangan, input, dana realisasi yang digunakan, input value, dana anggaran yang dianggarkan kinerja suatu kegiatan fisik pekerjaan. Pengukuran efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan atau cost of output. Rumusnya, efisiensi sama dengan input dibagi output dikali 100%. Keterangannya, output hasil yang dicapai dan input
dana realisasi yang digunakan. Ukuran efektivitas. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan atau hasil guna. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Rumusnya, efektivitas sama dengan outcome dibagi output dikali 100%. Outcome adalah tujuan atau target yang hendak dicapai. Output sama dengan hasil yang dicapai. Perkenalkan, nama saya Tiara Stiandita dengan NIM 20 10 11 250 160. Selanjutnya ada indikator kinerja dan pengukuran value for money. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian, meliputi proses, prosedur, serta struktur yang memberikan sebuah jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi, kinerja atas sebuah kegiatan atau program yang telah dilakukan diukur dengan spesifikasi teknis secara detail. Yang ketiga ada kompetensi teknis dan profesionalisme guna memberikan jaminan. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana ekonomi berkaitan dengan memberikan reward dan punishment. Dan yang terakhir ada mekanisme sumber daya manusia. Selanjutnya, informasi pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Yang pertama, informasi finansial, di mana laporan kinerja finansial ini didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kinerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Analisis tersebut terfokus pada varians pendapatan serta pengeluaran, termasuk belanja rutin serta belanja investasi. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keduanya setelah informasi finansial. Informasi ini diharapkan dapat menambah keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja yang berfokus pada informasi non-finansial. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan value for money. Kelebihan yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu. Yang kelima, meningkatkan kesadaran akan dana publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Kekurangannya yang pertama, pengukuran VVM hanya mengandalkan informasi mengenai laporan keuangan organisasi yang berjangka pendek. Yang kedua, ukuran keuangan tidak cukup mengevaluasi perjalanan suatu organisasi di dalam lingkungan yang kompetitif. Yang ketiga, kurangnya dukungan investasi jangka panjang dan hanya menekankan pada investasi jangka pendek yang bertujuan mempengaruhi nilai saat ini. Yang kelima, lebih menyukai bentuk investasi yang lebih mudah diukur dibandingkan investasi pada aktiva tidak berwujud seperti inovasi, kemampuan bekerja, dan kepuasan pelanggan yang lebih sulit diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.